kita naikkan pujian Tuhanlah kekuatan. Yes. Tuhanlah kekuatan hamba-Mu, ya gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu, hanya padamu, hatiku percaya. Kaulah melanda dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Kita naikkan pujian ini dari awal ya. Tuhanlah kekuatan. Tuhanlah kekuatan hamba-Mu, ya gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu hatiku percaya. Melanda dan kota perlindungan. Kita mau selalu bersyukur ya, sebab Tuhan cinta pada kita. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kita mau terus belajar selalu bersyukur ya, sebab Tuhan cinta kepada kita. Yes. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami ingin memulai ibadah kami ini ya. Yes. Ya Tuhan, setiap jemaat yang belum hadir ya Tuhan, supaya segera join di Google Meet ini. Berkati setiap kami ya Tuhan yang mempunyai hati melayani, memuji dan memuliakan. Terima kasih Tuhan buat penjagaan Tuhan sepanjang hari ini Tuhan. Kami sudah sampai di hari Minggu ini ya Tuhan. Kami datang beribadah kepadamu. Berkati kami yang mengikuti ibadah ini ya Tuhan, dari awal pertengahan sekarang. Terima kasih Yesus. Syukur kepadamu Tuhan. Syukur untuk kebaikan-Mu Yesus.
Haleluya. Terima kasih. Kasih sangat baik bagi kami. Kau luar biasa Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu lebih dari lebih dari harta. Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Oh, tunjukkan kasih-Mu Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku setia. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau setia. Kita angkat pujian ini dari Allah. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat. Tunjukkan kasih-Mu Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia. Menyediakan yang kami perlukan. Menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau
Bapa kau setia, tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan Tuhan, kami percaya Tuhan. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau setia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Bapa kau setia. Kau setia Tuhan, Tunjukkan kasih setia. terima kasih kasih-Mu besar Tuhan, Kau menyediakan, Kau jadi yang besar. Haleluya, Kau tahu kami perlu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, kami bersyukur. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berarti firman ini ya Tuhan biar menjadi pedoman dalam setiap hidup kami. Amin, Apa yang disampaikan ya Tuhan biar bisa kita renungkan ya Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Yes. Kasih Tuhan. Tapi hamba-Mu yang menyampaikan firman ya Tuhan, setiap apapun yang diucapkan oleh mulutnya ya Tuhan, Kau memberkati ya Tuhan. Terima kasih. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berdoa sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berdoa sampai akhirnya Kau dapat
Ku tetap setia. Serahkan kepada hamba-Nya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur buat kasih-Mu. Kami mengucap syukur buat anugerah-Mu Tuhan yang telah menyelamatkan kami melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu, buat pertolongan-Mu, buat penyertaan-Mu yang sempurna di dalam hidup kami. Dan saat ini sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Juga urapi setiap kami yang mendengarkannya Tuhan. Karena firman-Mu sangat kami perlukan Tuhan. Berbicaralah kepada kami Bapa. Nasihati kami Bapa. Sama seperti seorang bapa menasihati anak-anaknya. Kami butuh nasihat-Mu. Kami butuh firman-Mu Tuhan. Agar kami makin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Kami membutuhkan firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu yang menerangi hidup kami. Yang membawa kami supaya kami makin dewasa di dalam Tuhan. Makin memuliakan Tuhan. Makin mengagungkan Tuhan. Karena kami melakukan firman-Mu. Dan kami mempersilakan Roh Kudus-Mu Tuhan. Roh hikmat dan pewahyuan. Roh dari Tuhan Yesus Kristus sendiri yang memimpin dan menolong kami. Memberi pengertian bagi kami Tuhan. Sehingga ketika kami mendengar firman-Mu, kami dapat mengerti. Dan kami dipimpin oleh Tuhan untuk melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Tetap kami alaskan doa kami. Amin. Haleluya. Salam semua saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan masih memimpin kita. Masih menolong kita. Masih menyertai kita. Sehingga kita boleh sama-sama beribadah. Walaupun di rumah masing-masing. Firman-Nya tetap sama. Kuasanya tetap sama. Dimanapun kita beribadah. Asal kita sungguh-sungguh dalam ibadah kepada Tuhan. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Yang terambil dari Lukas pasal yang ke-15. Ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-32. Ya, kalau bisa ditampilkan, ya, tolong ayatnya ditampilkan saudara kalian. Lukas pasal yang ke-15. Ayatnya yang ke-11 sampai 32. Ya, di sana perikopnya mengenai perumpamaan tentang anak yang hilang. Saya minta boleh saudara Kaleb membaca ayat ini. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu. Dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya.
Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anak yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Haleluya, puji Tuhan buat firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah yang saya sampaikan pada hari ini yaitu bangkit dari kekecewaan. Bangkit dari kekecewaan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semua orang pernah mengalami yang namanya kecewa dalam kehidupannya. Ada orang yang kecewa karena ditinggalkan oleh pasangannya. Dia sudah berusaha menjadi pasangan yang baik, menjadi pasangan yang setia, tetapi pasangannya meninggalkan dia, sehingga dia kecewa. Ada juga yang kecewa karena usahanya bangkrut. Dia sudah bekerja dengan sungguh-sungguh, dia bekerja dengan baik, tapi usahanya bangkrut. Ada juga yang kecewa karena dikecewakan oleh saudaranya, oleh temannya, oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat-ayat yang kita baca
Dan kita dengar hari ini, saudara-saudara, kita melihat bahwa si bungsu kecewa dalam kehidupannya. Kenapa si bungsu kecewa dalam kehidupannya? Ada dua hal yang menyebabkan si bungsu ini menjadi kecewa. Yang pertama, karena hartanya habis. Dia sudah mendapatkan warisan dari bapaknya. Lalu warisan ini dia bawa ke luar negeri. Dan dia memboroskan miliknya ini dan berpoya-poya dengan teman-temannya. Karena hidup berpoya-poya, karena hidup berpesta pora, akhirnya hartanya habis. Dan kalau hartanya habis, maka temannya juga mulai menjauhkan dia. Ada pepatah bilang, ada gula, ada semut. Ya. Banyak uang, banyak teman. Tapi kalau uangnya habis, hartanya habis, maka teman-temannya mulai meninggalkan dia. Dan itu yang membuat dia kecewa. Lalu hal yang kedua, dia kecewa karena hidupnya melarat. Waktu dia banyak uang, dia mau makan apa saja bisa. Mau makan sate babi, bisa. Mau makan arsik, bisa. Ya. Mau makan capcay, bisa. Ya. Mau pesta di hotel mewah, bisa. Mau membelanjakan dirinya, membelanjakan uangnya dengan apapun juga bisa. Tapi ketika uangnya habis, hidupnya melarat. Mau makan aja susah, ya. Boro-boro mau pesta, ya. Boro-boro mau makan arsik, ya. Boro-boro mau makan sate babi. Boro-boro mau makan makanan-makanan yang nikmat lainnya, ya. Mau makan nasi sama ikan asin aja susah. Karena hidupnya melarat. Lalu dalam kemelaratannya dia mulai mencari pekerjaan untuk mendapatkan sesuap nasi. Dia mulai cari pekerjaan dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan ternyata pekerjaan yang dicarinya itu tidak semudah yang menjadi harapannya, menjadi bayangannya. Ya. Tapi dia terus mencari pekerjaan. Akhirnya dia diterima di seorang majikan untuk memelihara babi. Kasarnya dia jadi tukang angon babi. Ya, tugasnya kasih makan babi. Ya. Dan dalam keadaan lapar, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ya. Nasi pecel nggak ada, ya. Nasi padang nggak ada untuk bisa dimakan, ya. Singkong rebus juga tidak ada. Akhirnya dengan terpaksa dia mau makan ampas yang menjadi makanan babi. Tapi apa daya? Ampas makanan babi juga tidak boleh dimakan oleh
si anak yang bungsu ini, ya. Karena itu khusus makanan buat babi, bukan buat manusia. Nanti kalau dimakan manusia, babinya bisa nggak makan. Iya. Makanya sama pemilik babinya nggak boleh. Itu buat makanan babi, bukan buat makan kau. Ya. Bayangkan saudara-saudaraku, betapa hidupnya melarat, mau makan aja susah. Jangan makan arsik, jangan makan restoran Padang, makan ampas babi aja tidak bisa. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, penderitaan anak bungsu ini begitu luar biasa. Dia kecewa dengan keadaannya. Bagaimana agar kita terlepas dari kekecewaan? Ini yang perlu kita ketahui, saudara. Karena saya percaya saudara dan saya pasti kita pernah kecewa. Apakah itu dengan pasangan kita, apakah itu dengan saudara kita, ataupun dengan keadaan kita, ataupun dengan hal-hal yang lain. Saya percaya saudara-saudara, kita pernah mengalami yang namanya kecewa. Karena ada pepatah bilang, tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang sempurna. Kita hidup di tengah-tengah orang-orang yang tidak sempurna. Suami kita tidak sempurna, istri kita tidak sempurna, anak kita tidak sempurna, orang tua kita tidak sempurna, saudara kita tidak sempurna, tetangga kita tidak sempurna. Dan bisa saja saudara, mereka mengecewakan di dalam kehidupan kita. Karena tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Pertanyaannya saudara, bagaimana agar kita terlepas dari kekecewaan? Yang pertama, saudara-saudara, supaya kita terlepas dari kekecewaan, kita harus memiliki kesadaran akan kesalahan. Kita harus sadar, ya, akan kesalahan yang kita lakukan. Lukas 15 ayat yang ke-17 berkata, lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Si bungsu sadar, saudara-saudara, akan kesalahannya. Karena dia telah meninggalkan bapaknya. Bapaknya sangat mengasihinya. Bapaknya sangat sayang kepadanya. Bapaknya adalah seorang yang kaya luar biasa. Tapi ketika bapaknya masih hidup, dia minta warisan. Ya. Setelah dapat warisan, dia berpoya-poya menghabiskan hartanya. Ya. Dia sadar, dia salah. Dia berdosa kepada bapaknya. Bapaknya masih hidup, kok diminta warisannya? Udah dikasih, hartanya dipakai poya-poya, berpesta dengan para pelacur, dengan orang-orang yang tidak baik. Dia menyadari kesalahannya. Dia menyadari kesalahannya. Dia menyadari kesalahannya karena dia sudah meninggalkan bapaknya dan hidup berpoya-poya. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah kita sadar akan kesalahan kita yang kita lakukan terhadap Bapa kita di surga? Bapa kita di surga adalah Bapa yang maha kasih,
Bapa yang maha kaya, Bapa yang maha mulia. Dan seringkali kita meninggalkan Bapa kita. Kita hidup menurut maunya kita, bukan menurut maunya Bapa. Sehingga kita mengalami kehidupan yang mengecewakan. Mari kita sadar akan kesalahan, akan dosa yang kita lakukan. Sadari atas setiap kesalahan dan dosa yang kita lakukan terhadap Bapa kita di surga, sehingga kita lepas dari kekecewaan. Lalu langkah yang kedua, bagaimana kita bisa lepas dari kekecewaan? Yang kedua, saudara-saudara, memiliki niat untuk melangkah. Dalam Lukas 15 ayat 18 sampai dengan 19, firman Tuhan berkata begini, saudara-saudara. Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Anak bungsu ini memiliki niat untuk melangkah kepada bapaknya. Karena dia sadar bahwa dia telah berdosa, telah hidup tidak layak terhadap Bapa. Ya. Dia mau melangkah. Dalam pikirannya dia sudah niat, saya mau melangkah. Saya tidak mau hidup susah. Saya tidak mau hidup menderita karena jauh dari Bapakku. Si bungsu ini memiliki niat untuk pergi kepada bapaknya. Pergi untuk mengaku dosa. Pergi untuk merendahkan diri. Menganggap dirinya sudah tidak layak lagi disebut sebagai anak Bapa. Dan dia rela, sekalipun dia jadi seorang upahan Bapa, dia rela. Dia merendahkan diri di hadapan Bapaknya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari dalam kehidupan kita, karena kalau kita bersalah, kalau kita berdosa di hadapan Tuhan, kalau kita jauh dari Tuhan, mari kita memiliki niat untuk melangkah, untuk mengaku dosa, untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah, Bapa kita adalah Bapa yang setia, Bapa yang adil, Bapa yang mulia. Meskipun dosamu merah seperti kermisi, akan disucikan putih seperti salju kalau kita datang kepadanya. Jangan simpan dosa, jangan simpan kesalahan di hadapan Tuhan. Datang kepada Tuhan, mengaku dosa atas dosa-dosa kesalahan yang kita lakukan, dan kita merendahkan diri di hadapan Bapa kita yang di surga, sehingga Dia akan menolong kita sehingga kita menjadi manusia yang terlepas dari kekecewaan. Amin. Karena Tuhan yang memberikan penghiburan,
Karena Tuhan yang memberi kekuatan, karena Tuhan yang memberi damai sejahtera. Oleh karena itu, mari kita pelihara hubungan kita dengan Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, intim dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan. Maka segala berkat, segala pertolongan, segala penghiburan, segala kekuatan, segala damai sejahtera akan dilimpahkan kepada kita bagi setiap orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Lalu yang ketiga, saudara-saudara, yang terakhir, bagaimana kita bisa bangkit dari kekecewaan, yaitu kita memiliki hidup yang baru. Lukas 15 ayat yang ke-32 berkata, kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Saudara, kita harus percaya bahwa orang yang sudah di dalam Kristus, artinya orang yang sudah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini yang harus kita percaya, saudara-saudara. Orang yang ada di dalam Kristus, artinya orang yang sudah percaya, orang yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia adalah ciptaan baru. Saya percaya saudara adalah ciptaan baru karena saudara sudah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apanya yang baru? Bajunya yang baru? Rumahnya yang baru? Kendaraannya yang baru? Tidak, ya. Yang baru adalah status kita, saudara-saudara, ya. Orang yang ada di dalam Kristus, statusnya berubah dari orang berdosa menjadi orang benar. Karena sudah dibenarkan melalui pengorbanan Kristus. Dari anak iblis menjadi anak Allah atau anak Tuhan. Dari musuh Allah menjadi sahabat Allah. Karena Kristus yang sudah mendamaikan kita. 2 Korintus 5 ayat yang ke-21 berkata, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Kristus yang mendamaikan saudara dengan Tuhan. Kalau Yesus tidak mati di kayu salib, kalau Yesus tidak mendamaikan saudara dan Allah, maka hidup kita celaka. Karena kita menjadi musuh Allah. Jadi musuh raja, bahaya enggak? Jadi musuh presiden, bahaya enggak? Oh, bahaya, saudara. Habis kita. Kalau kita melawan, kalau kita jadi musuh penguasa. Apalagi kalau kita menjadi musuhnya Tuhan. Apalagi kalau kita menjadi musuhnya Allah. Pencipta langit, bumi beserta segala isinya. Yang sanggup melakukan perkara-perkara ajaib. Yang sanggup melakukan perkara-perkara hebat. Pencipta yang mulia. Kalau kita musuh Tuhan, bahayalah kita. Pasti habislah kita. Siapa sih kita? Ya. Hanya setitik
kecil, ya. Hanya seperti udahlah, nggak kelihatan lah, ya. Karena Tuhan itu begitu mulia, begitu dahsyat, begitu luar biasa. Kalau kita menjadi musuh Tuhan itu sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang membahayakan, suatu malapetaka. Tapi kita bersyukur, Yesus datang, Yesus rela menderita, Yesus rela mati untuk memperdamaikan saudara dan saya, sehingga kita bukan menjadi musuh Allah, bukan menjadi musuhnya Tuhan, tapi kita diperdamaikan oleh kematian Kristus di atas kayu salib, menjadi sahabat-sahabat Allah. Hidup kita sudah dijadikan baru karena kita percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari saudara bangkit dari kekecewaan. Bangkit dari kekecewaan. Bangkit dari kekecewaan. Jangan mau disakiti dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan mau dikecewakan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Maafkan. Keluarkan pengampunan. Keluarkan pengampunan. Beri pengampunan. Beri pengampunan. Beri pengampunan. Karena Tuhan Yesus sudah mengampuni semua dosa dan semua kesalahan kita. Selamat menjadi orang yang bebas dari kekecewaan. Selamat menjadi orang yang bangkit dari kekecewaan. Karena kita sudah memiliki kesadaran akan kesalahan kita. Kita sudah datang mengaku dosa. Mohon pengampunan kepada Tuhan. Kita memiliki niat untuk melangkah. Mengakui dosa-dosa kita, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, dan memohon anugerah-Nya menyertai dalam kehidupan kita. Dan kita harus sadar, saudara-saudara, bahwa kita sudah memiliki hidup yang baru di dalam Kristus. Oleh karena itu, pelihara hidupmu yang baru, hidupmu sebagai sahabat Allah, hidupmu sebagai anak Tuhan, hidupmu sebagai orang percaya. Pelihara imanmu. Pelihara imanmu. Pelihara imanmu dengan kekudusan dan ketaatan di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Selanjutnya saya serahkan kepada Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Biar setiap firman yang disampaikan menjadi rema dalam setiap kehidupan kita. Amin. Yang merasa diberkati, kita angkat jempolnya dulu yuk. Haleluya. Yes. Sebelum kita doa syafaat yang dipimpin oleh Tulang Norbert, kita naikkan pujian Peganglah Tanganku Roh Kudus. Haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku Roh Kudus,
sesat mengikuti jalan. Saya serahkan kepada Tuhan Marbe. Terima kasih Bapa, kasih Tuhan Yesus. Inilah menjadi kerinduan kami Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami. Biar Allah Roh Kudus terus senantiasa menuntun kami. Memegang hidup kami sehingga kami tidak tersesat. Sehingga kami terus ada di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa yang baik pada saat sore hari ini. Kami sudah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Yang mengajar kami untuk kami boleh terlepas dari kekecewaan. Tuhan, tanamkan meteraikan firman-Mu dalam hati kami, karena kami adalah ciptaan baru ya Tuhan, sehingga kami boleh senantiasa dapat mengampuni orang, ampuni keadaan kami, memegang tangan kami, sehingga kami senantiasa menyukakan hati Tuhan dalam segala kehidupan kami. Tanamkan meteraikan firman-Mu dalam hati kami Tuhan, sehingga kami menjadi umat-umat-Mu yang terlepas atau yang terbebas dari segala kekecewaan. Tetapi kami boleh terus menyenangkan hati Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Pakai hamba-Mu Tuhan, kemanapun hamba-Mu pergi dan berada, memberitakan firman Tuhan. Engkau urapi Tuhan Yesus. Berikan dia hikmat, marifat, pewahyuan. Tinggal lewat hamba-Mu Tuhan. Hati Tuhan boleh diberitakan dimanapun hamba-Mu berada. Demikian juga Tuhan Yesus, Engkau memberkati segala kebutuhan, keperluan hamba-Mu sekeluarga. Tuhan yang terus campur tangan, Tuhan yang terus memberkati. Mulai dari Pak Andreas Tuhan, Ibu Medi sampai kepada Koko Kaleb, Deborah Tuhan. Engkau yang terus senantiasa mau pakai mereka untuk menjadi alat-alat di tangan-Mu. Sehingga lewat kehidupan hamba-Mu sekeluarga, nama Tuhan dipuji, nama Tuhan ditinggikan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang saat ini Tuhan ikut beribadah secara daring ya Tuhan. Engkau yang memberkati setiap kami yang mendengar firman Tuhan. Biar Engkau terus senantiasa bekerja dalam kehidupan kami. Sehingga firman itu tidak berlalu Tuhan. Tetapi firman itu boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan. Khususnya jemaat-Mu di GBI Grace Pulia Tuhan. Terima kasih, berkati setiap kami yang ikut dalam ibadah ini Tuhan. Ibadah daring. Keluarga Pasima Juntak, Tuhan Engkau berkati. Mereka Tuhan terus senantiasa ada dalam pemeliharaan Tuhan, ada dalam kasih Tuhan, kesehatan, kekuatan, bahkan damai sejahtera yang daripada Tuhan terus melingkupi mereka Tuhan, hingga mereka terus merasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Lewat itu mereka dapat memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Keluarga Silalahi Tuhan, kami juga berdoa di dalam nama Yesus. Engkau berkati mulai dari Pak Silalahi Tuhan sampai kepada istri, anak, terus memberkati mereka. Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Tuhan, jemaat-Mu yang lain Tuhan Yesus tidak hadir saat ini Tuhan, tidak bisa ikut. Baik Kak Apin sekeluarga Tuhan, Engkau berkati. Pak Sofian sekeluarga Tuhan, Engkau berkati. Biarlah mereka terus memiliki kesetiaan, sehingga mereka terus senantiasa. Damu Bapa, keluarga kami di tempat ini juga kami serahkan ke dalam total segala kerinduan pergumulan kami, Tuhan menjadi jawaban dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan Yesus bersyafaat buat bangsa dan negara kami. Engkau berkati bangsa kami Tuhan. Pulihkan bangsa kami, selamatkan bangsa kami. Sehingga bangsa ini benar-benar mempermuliakan nama Tuhan. Selamatkan segala suku bahasa yang ada. Mulai dari suku-suku ya Tuhan Yesus di Sumatera sampai kepada Tuhan Timur. Tuhan Engkau yang memberkati. Engkau yang menyelamatkan. Sehingga
segala suku bangsa yang ada Tuhan, benar-benar datang mengaku Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hari-hari ini Tuhan ada banyak hal yang terjadi di tengah-tengah bangsa kami. Tuhan, kami yakin percaya segala sesuatu yang terjadi, baik di NTT, NTB, baik juga yang ada di Pulau Jawa Tuhan, semuanya ada dalam pengetahuan Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan mengizinkan semua itu terjadi, supaya kami boleh mengingat kepada Tuhan, supaya kami boleh kembali kepadamu ya Tuhan. Itu sebabnya di dalam nama Yesus, Engkau berkati anak-anak-Mu ya Tuhan, khususnya yang mengalami musibah, baik di NTT, baik juga yang ada di Jawa. Tuhan, Engkau yang menolong mereka, Engkau yang menghiburkan mereka, Engkau yang menguatkan mereka, sehingga mereka tetap setia kepadamu ya Tuhan. Tetap senantiasa mengandalkan Tuhan. Engkau yang memberi penghiburan kepada mereka, sehingga mereka senantiasa tetap kembali dan datang kepadamu ya Tuhan. Mengaku Engkau Yesus. Oleh sebab itu Tuhan, punyaan Tuhan, tidak ada satupun yang dapat mengambil. Terima kasih banyak Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu. Kami serahkan saudara-saudara kami seiman yang mengalami musibah ini. Tuhan yang terus menghibur mereka, Tuhan yang terus menolong mereka. Segala kebutuhan keperluan mereka saat ini Tuhan, Engkau yang memberkati, Engkau yang mencukupkan. Sehingga nyatalah bahwa pemeliharaanmu bagi setiap orang yang percaya kepadamu terus senantiasa mereka rasakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa pemerintahan yang ada, Tuhan Engkau memberkati. Mulai dari Bapak Presiden Jokowi kepada Wakil Presiden, bahkan aparat pemerintah yang paling rendah sekalipun RT RW, Tuhan Engkau taruhkan roh takut akan Tuhan dalam hidup mereka, sehingga mereka melakukan apa yang baik, apa yang benar di mata Tuhan, dan mendatangkan kesejahteraan bagi bangsa kami. Terima kasih banyak Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa Tuhan Yesus di masa-masa, oh Tuhan, bulan Ramadan ini. Biarlah Tuhan yang terus senantiasa memberi pencerahan bagi saudara-saudara kami. Lewat mereka terus bergumul, mereka boleh mengenal kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Inilah doa kami Tuhan Yesus. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan, karena hanya Engkau yang menjadi jawaban dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami juga berdoa menyerahkan jemaat-Mu, gereja kami GBI Grace Pool. Tuhan yang memberkati segala apa yang dibutuhkan oleh gereja kami, biaya-biaya untuk operasional gereja. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang campur tangan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Inilah doa kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kekasih-kekasih Kristus, anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, mari sama-sama kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan, dan kita mau menerima berkat, anugerah, dan pertolongan dari Tuhan yang akan dilimpahkan di dalam kehidupan kita. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, dan dengan iman kita terima berkat yang sempurna dari Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dengan iman, terimalah berkat, anugerah, dan pertolongan dari Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuannya dengan Roh Kudus, mulai hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua orang percaya yang telah diberkati oleh Tuhan, mari sama-sama kita katakan,
Amin. Haleluya, puji Tuhan, tetap sehat, tetap kuat, tetap intim dengan Tuhan. Dan bagi saudara yang diberkati oleh Tuhan, saudara boleh memberikan perpuluhan dan persembahan kasih saudara kepada Tuhan, dan gerejanya bisa saudara transfer ke rekening BCA 5660452585 atas nama GBI Grace Food. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.